Yesus Kristus, perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan dan menyampaikan selamat mengikuti ibadah pada saat ini, hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, masih dalam ibadah bulan keluarga. Begitu juga kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Namun sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, di antaranya yaitu perjamuan kudus pembangunan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023. Dilaksanakan pukul 7 dan pukul 5 sore. Dan yang kedua, saat ini PUT anak dan orang tua telah dilaksanakan Minggu 23 Juli 2023 pukul 9 di Karis. Dan yang ketiga, sehubungan dengan ulang tahun GKJW yang ke-100, GKJW Jemaat Malang mengadakan seminar, yaitu kajian sejarah GKJW Jemaat Malang pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 17 sampai dengan selesai di Gedung Gereja Jemaat Malang. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita melihat tayangan video dalam rangka HUT GKJW. Salam Patunggilan bagi saudaraku sekalian. Mewakili seluruh anggota Majelis Jemaat dan juga warga Jemaat Bulu Lawang, saya Pendeta Maria Agnesia yang menjadi pendeta baku di tempat ini pada saat ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100 tahun bagi saudara di GKJW Jemaat Malang. Menghayati 100 tahun penyertaan Tuhan, kiranya Jemaat Malang semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan, memahami dinamika pelayanan dan persekutuan, dan bersatu padu di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera, damai sejahtera Kristus kiranya menyertai kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Mary Kusumawardani, saat ini sebagai pendeta baku di GKJW Jemaat Donomulyo, dan kami seluruh penatua, diaken, dan warga jemaat GKJW Jemaat Donomulyo mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJW Jemaat Malang yang ke-100 tahun. Kiranya dengan usia 100 tahun ini semakin mandiri, menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, dan juga menjadi kebahagiaan bagi kita semua yang menyaksikan karya Tuhan atas GKJW Jemaat Malang. Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saya Pendeta Fantri Galatia menyapa dengan kasih Bapak Pendeta Legal Hendriawan selaku Ketua Majelis Jemaat Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Malang, segenap penatua diaken dan seluruh warga Jemaat Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Malang. Saya
mewakili segenap warga jemaat Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Wonorejo Bantur menyampaikan selamat atas perayaan Hari Ulang Tahun GKJW Jemaat Malang yang ke-100 tahun. Sampai di sini, Tuhan menyatakan anugerah dan penyertaan-Nya kepada GKJW Jemaat Malang. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menuntun seluruh pelayan Tuhan dalam mendampingi pertumbuhan iman jemaat, dan Roh Kudus senantiasa menuntun segenap warga jemaat agar semakin berakar di dalam Kristus. Dirgahayu GKJW Jemaat Malang, Immanuel, Allah beserta kita. Salam Patunggilan. Salam Patunggilan. Kami dari GKJW Jemaat Bangelan, secara khusus saya Bill Clinton Sudirman mewakili seluruh warga Pasamuan mengucapkan selamat hari ulang tahun buat GKJW Jemaat Malang yang ada di Majelis Daerah Malang 1 ini. Semoga GKJW Jemaat Malang menjadi berkat untuk segenap ciptaan. Kiranya warta shalom itu menjadi bagian di dalam pribadi yang utuh dan menjadi damai sejahtera untuk kehidupan ini. Tuhan memberkati. Shalom, saya Inprima Kurnianto. Saya adalah pemuda GKJW Talun. Saya dipanggil dan dibesarkan oleh Talun era tahun 84 untuk menjadi organis, melayani Tuhan di bidang musik gerejawi. Saya bersyukur bahwa karena panggilan itu sekarang saya dipanggil menjadi pendeta GKJW. Saya berterima kasih karena Talun sudah mendewasakan saya, memantapkan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Saya sekarang berada di GKJW Jemaat Gadang, pelayanan di Gadang, dan kurang 3 tahun saya sudah pensiun. Semua itu terjadi karena saya pernah dibesarkan oleh GKJW Talun. Selamat ulang tahun gerejaku, GKJW Talun yang ke-100. Saya berharap sampai kapanpun Talun berhasil mendidik menjadi induk semang dari semua hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, karena Talun sudah mendewasakan banyak pepandan menjadi jemaat. Gusti berkahi. Perjalanan gereja selalu bertumbuh dan dinamis. Oleh karena itu maka pelayanan gereja tidak pernah berhenti. Karena gereja adalah milik Tuhan dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jangan pernah lelah untuk melayani, tetaplah bertumbuh. Karena Tuhan senantiasa beserta. Kami GKJW Jemaat Gedung Ganda mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100 GKJW Jemaat Malang. Semoga semakin mandiri dan menjadi berkat. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, video yang dapat kita saksikan. Kami mohon Bapak Ibu bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya. Dengan hati yang tulus, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 10, bait yang kedua dan kelima. Saya kasih yang lama menunggu.
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dengan sukacita kita menyambut hari Tuhan pada pagi hari ini dan kita memulainya dengan peribadahan. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh, menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita hampiri tahtanya dalam satu pengakuan yang sama, bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera yang berasal di Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Jemaat silakan duduk. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita masih ada di dalam bulan keluarga Gereja Kristen Jawetan tahun 2023 dan kita dipandu oleh satu tema besar keluarga GKJW sebagai keluarga kerajaan Allah. Tema ini kita renungkan berminggu-minggu selama bulan keluarga, dan untuk tema khotbah minggu ini membuktikan diri sebagai keluarga kerajaan Allah. Mari kita menyambut tema ini dengan satu pujian dari NKP nomor 191 bait 1 sampai bait yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kitab Amos pasal 5 ayat yang keempat menuliskan, sebab beginilah firman Tuhan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Apa yang diungkapkan dalam kitab Amos ini mengingatkan kepada kita semua bahwa salah satu tugas mendasar dalam kehidupan kita itu mencari Tuhan. Kita mencari banyak hal dalam kehidupan kita. Kita mencari harta, kita mencari kekuasaan, kita mencari kemuliaan, dan masih banyak yang lain. Tapi kalau kita kembali seperti apa yang diungkapkan oleh Amos, benarkah dalam hidup ini kita benar-benar mencari Tuhan? Tak jarang saudara-saudara, dalam kenyataannya, kita ini memang mencari banyak hal, tetapi tidak mencari Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengakui atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, di mana secara nyata dalam setiap langkah kita ini,
kita masih harus terus belajar untuk mencari Dia, mencari Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, mohon pengampunan dosa. Tuhan, Engkau adalah menara perlindungan kami. Engkau adalah tempat di mana kami mengungsi dari setiap persoalan dan pergumulan yang ada dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu dalam ibadah ini untuk mencari Engkau, supaya kami boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan perlindungan, dan mendapatkan kasih anugerah-Mu. Namun kami sadar Tuhan bahwa dalam kenyataannya kami sering tidak mencari Engkau. Lebih-lebih ketika kami ada dalam keadaan sehat, kami ada dalam keadaan baik, kami ada dalam keadaan sejahtera. Kami merasa bahwa semua itu seolah-olah adalah karena usaha dan kemampuan kami. Oleh karena itu pada saat ini, dalam kesadaran diri kami akan keberadaan kami yang tidak selalu mencari Engkau, kami mohon kepada Engkau, ya Tuhan, ampunilah kami. Baharuilah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus. Dan dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, kami mohon rahmat dan anugerah-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan Sang Pengampun, Dia mendengar apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita di hadapannya. Ia memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia benarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikian berita pengampunan untuk kita, dan seiring dengan berita pengampunan ini, mari bersama-sama kita kembali angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 355 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kita akan masuk pada pelayanan firman, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu.
Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur Engkau memberikan yang terbaik untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi ataupun keluarga. Kami akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan ya Tuhan. Kuasai setiap kami, warga jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Terlebih Bapak Pendeta Legal Hendriawan yang Kau perkenankan untuk boleh memimpin, menyebarkan firman-Mu. Layakkan kami ya Tuhan, supaya tetap kami memperoleh berkat firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita sambung dengan pujian dari PKJ 255 ayat yang pertama. Firman-Mu kupegang selalu. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang kukenal. Demikian firman Tuhan. Supaya ku hidup yang benar.
Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Bacaan kedua diambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 12 sampai 25 yang demikian bunyinya. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan diri dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Haleluya.
Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 13, ayat 24 sampai ayat yang ke-30, dan ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai ialah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam peribadahan dan pagi ini pula kita berjumpa dengan perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita boleh melihat kembali ke belakang, artinya apa yang sudah kita lalui dalam minggu-minggu di bulan keluarga ini, kita sudah berjumpa dengan perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus yang diajarkan bagi murid-muridnya. Nah, pagi hari ini saudara-saudara kita diajak untuk memperhatikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang perumpamaan di antara gandum. Yang dituturkan dengan jelas oleh Tuhan Yesus bahwa ada seorang yang menabur benih gandum di ladangnya. Tentu dia berharap bahwa gandum itu akan tumbuh dengan baik dan pada akhirnya menghasilkan buah.
Tetapi saat benih gandum itu mulai bertumbuh dan mulai menghasilkan bulir, ternyata di situ juga tumbuh lalang. Lalang-lalang itu tumbuh di antara gandum, di antara biji gandum yang sudah tumbuh yang ditaburkan oleh sang penabur benih gandum. Bahkan mungkin saudara-saudara bahwa lalang itu bertumbuh lebih cepat dan lebih agresif dibandingkan dengan gandum itu sendiri. Yang pada akhirnya tentu pertumbuhan ini, pertumbuhan lalang yang berada di antara gandum itu akan mengganggu pertumbuhan gandum, bahkan mungkin juga bisa merusak gandum yang tumbuh itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita memposisikan diri sebagai sang penabur benih gandum, pasti kita akan merasa jengkel. Pasti kita akan merasa kesal. Pasti kita ingin segera mencabut atau ingin mengatasi persoalan yang ada di ladang gandum itu, yaitu tumbuhnya lalang. Supaya akan bertumbuh baik, gandum yang tumbuh di ladang itu, sampai saatnya menghasilkan juga bulir-bulir yang baik. Dan itulah yang diungkapkan oleh para pekerja yang ada di ladang itu. Tetapi kita menyadari saudara-saudara bahwa kehendak kita itu berbeda dengan kehendak Allah. Tuhan berkata jangan. Sebab mungkin gandum atau akar gandum atau pohon gandum itu sendiri akan ikut tercerabut ketika engkau mencabut lalang yang ada di ladang itu. Artinya adalah bahwa memang dibiarkan lalang itu tumbuh di antara gandum. Keduanya tumbuh bersama-sama. Kalau kita bertanya apa sebenarnya maksud perumpamaan ini? Apa maksud dari Tuhan Yesus menggelar perumpamaan lalang di antara gandum ini? Nah, sebenarnya saudara-saudara, Tuhan ingin memberikan gambaran kepada kita semua, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang diajarnya tentang kehidupan dunia ini yang sebenarnya. Bahwa sering sekali kebaikan itu tumbuh bersama dengan kejahatan. Di tengah-tengah semua kebaikan selalu juga ada kejahatan. Di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang tulus, di sana juga ada orang-orang yang licik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang jahat. Itu adalah realitas kehidupan. Realitas ladang gandum. Yang tidak semuanya tumbuh gandum yang disebarkan, tetapi juga lalang yang ada di dalamnya. Kalau kita memperhatikan saudara-saudara, ini menjadi hal yang khas di dalam berita yang ditulis oleh Matius. Kalau panjenengan perhatikan pengajaran-pengajaran Yesus dalam Injil Matius, itu tampak sekali bahwa kompetisi di dunia ini, kompetisi dalam kehidupan di dunia ini, seperti yang digambarkan, seperti lalang yang berkompetisi dengan gandum atau gandum yang berkompetisi dengan lalang ini, menjadi bagian yang mendasar, menjadi ciri pokok yang khas di dalam berita-berita yang ada di dalam Injil Matius. Sehingga orang juga sering mengatakan bahwa ide dasar dari penulisan Injil Matius itu adalah kompetisi iman. Kompetisi antara yang baik dan yang jahat di tengah-tengah dunia ini. Seperti yang digambarkan di dalam perumpamaan lalang di antara gandum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kalau kita sejenak memperhatikan saudara-saudara dari dunia di sekitar kita, katakanlah dari dunia perfilman, itu selalu
memberikan gambaran bahwa tokoh-tokoh baik itu selalu ingin memberangus kejahatan. Jadi biasanya seperti itu. Artinya selalu ada yang kontras antara yang baik dan yang jahat. Yang baik selalu ingin menundukkan yang jahat, demikian pula sebaliknya. Dan selalu sering juga digambarkan bahwa yang baiklah yang selalu menang untuk mengalahkan kejahatan itu. Kita menyadari itu, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya kejahatan tidak pernah habis di atas muka bumi ini. Yang namanya ilalang itu selalu ada dan selalu tumbuh di atas permukaan bumi ini. Artinya bahwa kejahatan itu selalu ada dan ada dimanapun dunia ini ada dan hidup. Lalu pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kejahatan itu bisa musnah dari atas muka bumi ini? Jawaban yang paling jelas tentu kita akan mengatakan ya hancurkan itu. Begitu. Ya hancurkan kejahatan itu. Tetapi secara faktual kita tahu ternyata tidak bisa. Di atas muka bumi ini yang namanya kejahatan tidak pernah habis. Kebaikan itu selalu berkompetisi dengan kejahatan. Kalau panjenengan nonton film Avengers yang berjudul Endgame, film yang sangat panjang sebenarnya saudara-saudara, tapi paling tidak film itu mengisahkan pertarungan terakhir antara kelompok yang kita boleh mengatakan adalah kelompok yang baik dan kelompok yang jahat. Kelompok yang baik itu diwakili misalnya oleh Iron Man, Kapten Amerika, oleh Thor, dan kelompok yang jahat itu diwakili oleh Thanos. Kelompok atau tokoh yang baik, saudara-saudara, tokoh-tokoh yang baik dalam film itu digambarkan sebagai orang-orang yang sedang merasakan jengkel, merasakan marah terhadap para tokoh jahat yang pada saat itu mereka telah membunuh hampir separuh penduduk dunia dengan sarung tangan saktinya. Oleh karena itu, kemudian tokoh-tokoh baik itu berusaha mengatur strategi bagaimana mereka bisa menangkan pertarungan itu yang dikatakan sebagai sebuah pertarungan terakhir. Mereka berusaha untuk apa? Merebut sarung tangan sakti itu. Dan pada akhirnya mereka berhasil. Dan dengan menjentikkan jari, maka tokoh jahat yang disebut dengan Thanos itu pada akhirnya juga dikalahkan. Iron Man yang pada saat itu menjentikkan jarinya. Dan kemudian kejahatan dikalahkan. Itu film. Cerita film. Dan kalau kita bertanya saudara-saudara, apakah Tuhan sepakat dengan cara seperti ini? Bahwa yang jahat harus dihabisi, lalang itu harus semuanya dicabut, agar benih gandum itu bisa bertumbuh dengan baik dan subur. Dengan jelas, dalam perumpamaan kita pada pagi hari ini, Tuhan berkata jangan, tidak perlu. Mengapa demikian saudara-saudara? Mengapa kejahatan atau ilalang itu dibiarkan? Mengapa ilalang itu dibiarkan dan tidak dicabut? Mengapa? Sekali lagi saudara-saudara, Injil Matius berbicara tentang kompetisi iman. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita bertanya mengapa lalang itu tidak dicabut dan tidak dikehendaki untuk dicabut oleh sang penabur, ada beberapa hal yang sekiranya itu akan bisa kita refleksikan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, saudara-saudara, di dunia yang digambarkan sebagai ladang, maka kebaikan akan selalu hidup berdampingan dengan kejahatan. Artinya adalah bahwa kebaikan itu selalu ada dan tumbuh bersama.
ada bersama-sama dengan kejahatan. Di antara orang-orang yang baik juga selalu ada orang-orang yang mungkin jahat, orang-orang yang merugikan kita, atau orang-orang yang berkhianat kepada kita, orang-orang yang menyakiti kita, dan seterusnya. Dan kalau kita bertanya apakah Tuhan adil dengan demikian? Dengan kenyataan ini apakah Tuhan berlakukan keadilannya atas dunia ini? Saudara-saudara, sebenarnya ini bukan persoalan adil atau tidak adil. Tetapi Tuhan ingin hal-hal yang baik itu tetap menjadi hal yang baik dan teruji di tengah-tengah banyaknya kejahatan itu. Tuhan ingin mengatakan kepada kita, saudara-saudara, kalau engkau baik, maka kebaikanmu itu akan sungguh-sungguh teruji kalau engkau sudah hidup berdampingan dengan kejahatan dan engkau tidak terpengaruh. Engkau tetap menjadi orang yang baik, engkau tetap menjadi orang yang jujur, engkau tetap menjadi orang yang peduli, sekalipun lingkungan di sekitarmu itu adalah orang-orang yang tidak baik, orang yang tidak jujur, dan orang-orang yang tidak peduli. Oleh karena itu keduanya dibiarkan tumbuh bersama. Jadi sebenarnya saudara-saudara, kalau keduanya tumbuh bersama, itu sebenarnya ingin menegaskan kepada kita bahwa kebaikan kita itu hanya akan teruji, akan sungguh-sungguh tampak, sungguh-sungguh menjadi kebaikan yang sejati jika kita sudah berhadapan dengan apa yang tidak baik. Nah, begitulah saudara-saudara sebenarnya keadaan dunia ini. Lalang di antara gandum. Itu merupakan sebuah ujian bagi kita. Ujian bagi kita, anak-anak yang dikatakan sebagai anak-anak Allah itu. Ujian bagi gandum yang tumbuh di atas muka bumi ini. Supaya tetap berada, eksis, dan terus menyatakan dirinya dan menghasilkan buah di tengah-tengah berbagai macam godaan, tantangan, rintangan, dan kejahatan yang ada di sekitar kita. Jadi dalam bahasa sederhana kita boleh mengatakan, kalau toh ada ilalang, itu sebenarnya ingin meneguhkan kepada kita, menegaskan kepada kita, supaya iman kita itu menjadi semakin supaya iman kita itu menjadi semakin kuat. Itu hal yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, menabur kebaikan dimanapun dan kapanpun, itu haruslah tetap kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita menyadari bahwa menabur kebaikan itu tidak selalu mudah. Bisa saja perbuatan baik kita itu disalah mengerti, dicurigai, atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat. Kita menabur kebaikan bukan karena kewajiban, kita menabur kewajiban karena kita menyadari bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang ditabur oleh sang penabur kehidupan itu sendiri, yaitu Allah di atas muka bumi ini. Tidak mudah bagi kita, saudara-saudara. Tetapi menabur kebaikan itu menjadi bagian dari tugas yang mendasar di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Matius pasal 10 ayat yang ke-42 menuliskan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ia tidak akan kehilangan upahnya. Upah kebaikan, saudara-saudara, tidak akan pernah tertukar dengan upah kejahatan. Buah kebaikan akan tetap menjadi kebaikan, tetapi buah kejahatan akan tetap menjadi kejahatan. Menabur apa yang baik, dimanapun dan kapanpun.
Yang ketiga, saudara-saudara, mungkin kita merasa kesal. Mungkin kita juga pernah merasa jengkel. Kalau kita melihat di dunia ini seolah-olah memang kejahatan itu tampil sebagai pemenang. Kita melihat seolah-olah dunia ini dikuasai bukan oleh kebaikan tetapi oleh kejahatan. Kalau itu yang kita rasakan, saudara-saudara, mari sejenak kita mengingat kembali apa yang juga pernah terjadi dalam kehidupan sang pemazmur. Terutama dalam Mazmur Asaf, mulai pasal 73, saudara-saudara, kita dalam kitab Mazmur. Di sana diungkapkan dengan jelas bagaimana kecemburuan diri Asaf terhadap orang-orang jahat orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak benar dalam hidupnya, tetapi justru dilihatnya sebagai orang-orang yang hidup tentram, hidup damai, hidup kaya, hidup sejahtera, dan seterusnya. Dia sempat cemburu kepada mereka. Artinya bahwa dia seolah-olah melihat bahwa dunia ini dikuasai justru oleh orang-orang jahat itu. Itu yang dirasakan oleh Asaf. Nah, terhadap situasi seperti ini, saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita. Tunggulah waktunya. Tunggulah waktunya. Sampai kapan? Sampai pada akhirnya panen itu tiba. Nah, dalam perumpamaan tadi diungkapkan kepada kita, ketika masa panen tiba, maka lalang itu akan diambil, demikian juga gandum juga akan diambil. Tapi ditempatkan dalam tempat yang berbeda. Lalang akan dibakar dan gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung. Artinya kita mengingat kembali, saudara-saudara, bahwa dalam kompetisi kehidupan kita di dunia ini, kita diajar untuk bersabar. Kita diajar untuk bijaksana menjalani kehidupan. Supaya apa? Supaya dengan sabar, dengan bijaksana menjalani kehidupan kita ini, kita sabar untuk menjalani proses yang sampai pada akhirnya biarkanlah pemisahan antara lalang dan gandum itu dikerjakan oleh Allah sendiri melalui karyanya. Kita tidak perlu mengambil peran Tuhan. Tak perlu menghakimi orang lain. Biarkanlah pada saatnya, pada masa panen tiba, itu akan terjadi pemisahan mana yang lalang, mana yang gandum. Saudara-saudara, sebenarnya menarik kalau kita membandingkan bacaan Injil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 36 dan Matius pasal 13 ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Pada bagian yang kedua, saudara-saudara, dari Injil Matius yang menjadi bacaan kita, Matius pasal 13 ayat 36 sampai ayat yang ke-43, penjelasan tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum, yang pada saat itu diminta oleh para murid supaya Yesus menjelaskan, saudara-saudara. Pada saatnya Tuhan Yesus memang menjelaskan. Tetapi ada satu tokoh yang sebenarnya tidak dijelaskan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian bacaan kita yang pertama dalam Injil ini. Jadi ada satu tokoh dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 36 yang tidak dijelaskan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Sangat jelas sebenarnya diungkapkan kepada kita. Dan tokoh itu adalah tokoh yang kita menyebutnya adalah hamba Tuhan pemilik ladang. Itu tidak dijelaskan siapa dia. Kalau kita bertanya, saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus tidak menjelaskan itu? Mengapa Tuhan Yesus tidak menjelaskan tentang siapa hamba Tuhan pemilik ladang itu, sedangkan yang lainnya dijelaskan. Sang penabur dijelaskan, biji gandum dijelaskan, biji lalang dijelaskan, pemanen dijelaskan, tapi mengapa
hamba-hamba Tuhan pemilik ladang itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Mengapa tokoh ini tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Tuhan Yesus? Nah, barangkali saudara-saudara, karena tokoh ini tidak dianggap penting oleh Tuhan Yesus. Tokoh yang tidak begitu memberikan kontribusi positif untuk kelangsungan kehidupan ladang gandum secara keseluruhan. Tokoh yang sok tahu apa yang harus dikerjakannya. Tokoh yang mudah untuk menghakimi ini salah, ini keliru. Engkau ilalang, aku gandum. Tokoh-tokoh yang seolah-olah baik, tetapi bisa merusak kehidupan ladang gandum. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak menjelaskan. Karena apa? Karena tidak akan memberikan kontribusi positif atas perkembangan kehidupan di ladang gandum itu sendiri. Karena apa yang dilakukannya bisa merusak, justru merusak ladang gandum itu sendiri. Ini saudara-saudara yang diungkapkan kepada kita melalui perumpamaan kita pada pagi hari ini. Dan mari kita mengingat kembali bahwa kita masih menapaki bulan keluarga tahun 2023. Dipandu oleh satu tema keluarga GKJW sebagai keluarga kerajaan Allah. Keluarga GKJW sebagai keluarga kerajaan Allah. Yang dalam bahasa sederhana kita boleh mengatakan keluarga GKJW itu dituntut, dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah bagi dunia ini. Nah, dalam perspektif bacaan kita tadi, saudara-saudara, kita mendapatkan apa yang sesungguhnya kita bisa buktikan di dalam kehidupan kita sebagai kita ini adalah keluarga Allah, keluarga kerajaan Allah. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa keluarga kerajaan Allah itu seperti biji gandum yang ditebarkan di ladang dunia. Keluarga yang sadar dan berani hidup sebagai anak-anak kerajaan meski berhadapan dengan anak-anak kejahatan. Ini yang ingin disampaikan kepada kita. Yang pertama, bahwa keluarga kerajaan Allah, kalau kita adalah keluarga dari keluarga kerajaan Allah, maka kita dipanggil untuk berani hidup sebagai anak-anak kerajaan meski berhadapan dengan anak-anak kejahatan. Berani hidup jujur, berani hidup baik, berani hidup ramah, berani hidup kudus, berani hidup bijaksana, berani hidup rendah hati. Meskipun lalang kejahatan, pengkhianatan, kesombongan, kebusukan, keserakahan, itu ada melingkupi hidup kita. Itu yang mau dikatakan kepada kita, saudara-saudara. Beranilah hidup sebagai orang benar. Beranilah hidup sebagai orang baik. Beranilah hidup sebagai gandum, sekalipun engkau dilingkupi oleh ilalang-ilalang, oleh lalang-lalang kejahatan itu. Nah, kalau kita melihat itu dalam perspektifnya Rasul Paulus, saudara-saudara, kita juga boleh mengatakan bahwa berani hidup seperti itu adalah juga sama dengan berani hidup di dalam roh, berani hidup di dalam Kristus, berani hidup di dalam kebenaran. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, bahwa keluarga kerajaan Allah adalah keluarga yang selalu sadar bahwa kita ini hanya benih. Keluarga kerajaan Allah itu selalu sadar bahwa kita ini hanya benih. Benih yang ditabur di ladang dunia ini. Tugas benih itu hanya satu. Bertumbuh. Bertumbuh dan menghasilkan buah. Itu tugas kita. Menghasilkan buah, menghasilkan bulir-bulir gandum. Oleh karena itu jangan menjadi lalat. Jangan pula menjadi seperti hamba-hamba sang pemilik ladang yang sok tahu mana gandum, mana lalat. Sebenarnya ini juga ingin mengatakan kepada kita, saudara, dunia ini tidak mudah bagi kita untuk mendefinisikan atau untuk mengidentifikasi itu gandum, itu lalang. Itu bukan tugas kita. Bukan tugas kita. Sebagai benih, tugas kita itu hanya bertumbuh dan menghasilkan bulir. Pada saatnya lalang dan gandum itu akan dipisahkan.
pada saatnya. Seperti apa yang diungkapkan kepada kita dalam perumpamaan ini. Yang ketiga, saudara-saudara, keluarga kerajaan Allah, itulah kita. Saya tidak hendak menempatkan diri dalam posisi sebagai sang penabur, karena siapakah kita gitu. Sang penabur itu adalah Tuhan. Tetapi secara fungsional, saudara-saudara, kita juga boleh mengatakan bahwa keluarga kerajaan Allah itu adalah keluarga yang selalu dan selalu juga belajar untuk menabur benih kebaikan di atas dunia ini. Karena itu adalah teladan yang diberikan oleh sang penabur. Teladan yang diberikan oleh Tuhan. Belajarlah untuk menabur benih kebaikan. Dimanapun dan kapanpun. Melanjutkan fungsi dari peran sang penabur yang ada dalam perumpamaan ini. Dengan tiga hal itu, saudara-saudara, kita yakin bahwa kita akan bisa membuktikan diri kita, orang-orang percaya ini, sebagai keluarga kerajaan Allah. Oleh karena itu, maka satu tantangan yang ada dalam kehidupan kita, perjuangkan itu. Perjuangkan ketiga hal itu. Supaya sungguh-sungguh kita boleh mewujudkan keluarga kerajaan Allah dalam hidup kita. Amin. Satu doa untuk kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan dengarkan satu persembahan pujian dari teman kita di UEM yang pada saat ini ada di Balai Wiyoto. Barangkali nanti Ibu Pendeta Taksi bisa memberikan pengantar begitu. Dengan judul pujiannya, Here I Am to Worship. Silakan. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik juga yang hadir dalam ibadah ini, kami dari UM, United Evangelical Mission, peserta Youth for Children, mengucapkan juga selamat ulang tahun untuk GKJW Jemaat Malang. United Evangelical Mission adalah sebuah organisasi atau sebuah persekutuan pelayanan misi yang awalnya digagas oleh misionaris Jerman. Namun setelah bertambah usianya, kemudian ini menjadi sebuah organisasi internasional yang berada di Jerman, Afrika, dan di Asia. Memiliki 39 anggota, 38 diantaranya adalah gereja, satu adalah lembaga diakonia. Dan salah satu gereja itu adalah gereja Bapak Ibu sekalian, yaitu GKJW, adalah salah satu anggota UEM. Dan saat ini kami hadir di sini dalam satu program Youth for Children untuk membahas tentang hak-hak anak dan juga kekerasan-kekerasan apa saja yang terjadi di komunitas kita, bahkan di gereja begitu. Jadi dalam beberapa hari terakhir kami di Balai Wiyoto melihat ternyata ada banyak sekali persoalan-persoalan pelanggaran hak anak di gereja, di komunitas, yang pelakunya juga adalah orang-orang terdekat. Nah, kesempatan ini juga kami gunakan untuk belajar dari GKJW yang sudah mulai menerapkan gereja ramah anak.
Kami berkunjung ke 3 gereja, Gereja Tulang Bawang, Sukun, dan Gadang untuk melihat program-program apa saja yang telah dilakukan oleh GKJW dalam hal pemenuhan hak anak. Dan saya Rido Simamora, Program Officer yang bertanggung jawab untuk program-program bersama anggota gereja, kemudian juga sekaligus bertanggung jawab untuk kegiatan pemuda dan volunteer. Saya Berlile Walehano, perwakilan pemuda dari Gereja Kalimantan Evangelis. Terima kasih. My name is Asanka. I am from Sri Lanka. I am the youth pastor for Sri Lankan Methodist Church. Asanka adalah seorang pendeta pemuda di Sri Lanka, Gereja Metodis, Gereja Metodis. Good morning, everyone. I'm Rabbi Bayan Sanchez. I'm the National Youth Coordinator of the United Church of Christ in the Philippines. I came from the Philippines. Halo semuanya, Sugeng Enjing. Nama saya Taksiria Apriliawati, saya juga adalah warga GKJW dan saat ini dipercayakan untuk melayani di GKJW Argosari, Majelis Daerah Malang 4. Horas, perkenalkan nama saya Vina Adelia Sinaga dari Gereja Kristen Protestan Simalungun. Baik Bapak Ibu, mulai besok kami akan melanjutkan perjalanan kami ke Wonorejo. Di sana kami akan melakukan sosialisasi hak-hak anak dan juga tinggal bersama keluarga untuk belajar budaya gitu. Dan kemudian akan ke Sendang Biru untuk melakukan satu proyek penanaman mangrove. Gitu. Dan pada kesempatan ini kami mau berikan persembahan pujian. Semoga ini juga menjadi berkat untuk kita semua.
Terima kasih untuk teman-teman dari UEM yang telah mempersembahkan pujiannya. Mari kita bersama-sama kembali mengagungkan Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 451 bait 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita Umat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbaharui iman kita kepada Tuhan Allah dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan pada barisan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, di persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari bersama-sama kita kembali berdoa, kita akan angkat syafaat kita kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, perkenankan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu, mengucapkan syukur untuk karya indah-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk berhimpun, menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Biarkanlah melalui perjumpaan ini, kami akan semakin dimampukan dan dikuatkan untuk menghayati bahwa kami satu, sebagai satu keluarga kerajaan Allah. Kami percaya akan kasih karunia yang senantiasa Engkau berikan bagi kami, dan karena kasih karunia itu, kami beroleh kehidupan. Bersyukur pula pada pagi hari ini, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan. Suara yang mengingatkan kami, suara yang menegur kami, suara yang menghibur kami, meneguhkan kami. Melalui pelayanan firman-Mu, biarkanlah apa yang boleh kami terima akan menjadi sarana bagi kami untuk semakin boleh hidup dalam kedekatan dan rasa takut akan Tuhan. Kami boleh belajar bahwa kami seperti seperti gandum yang ditabur oleh sang penabur di ladang dunia ini,
supaya kami boleh berani hidup baik, berani hidup benar di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Supaya kami juga berani untuk terus bertumbuh, bukan untuk menghakimi yang lain, bukan menjadi seperti hamba sang pemilik ladang, tetapi tetap menyatakan diri sebagai gandum yang memiliki tugas hanya untuk bertumbuh dan menghasilkan bulir-bulir gandum. Kami juga menyadari bahwa peran fungsi dari sang penabur itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai keluarga kerajaan Allah yang tak henti-hentinya dan tanpa lelah di tengah-tengah berbagai macam tantangan terus belajar untuk menabur benih kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami gumuli bersama, sekiranya menguatkan kami untuk menapaki kehidupan kami ke depan, sehingga kami sungguh boleh membuktikan diri sebagai gandum yang menghasilkan bulir-bulir gandum yang baik di tengah-tengah ladang dunia ini. Kami pada saat ini juga membawa dalam doa ini untuk kehidupan pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang. Kiranya Tuhan sendiri yang akan senantiasa memberkati, menyertai dan memimpin. Penatua, diaken, badan-badan batu yang ada di dalamnya, para karyawan gereja, ataupun juga semua umat-Mu yang telah belajar untuk menyerahkan dirinya dalam kehidupan pelayanan Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Tuhan yang juga akan menjaga hatinya supaya tetap ada dalam kemurnian, dalam pelayanan sebagai sebuah panggilan, sehingga akan menjadi nyata melalui pelayanan Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang ini. Maka dunia akan semakin boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan yang baik, Tuhan yang telah menyatakan diri dalam karya besar Tuhan kami Yesus Kristus. Membawa dalam doa ini anak-anak kami yang masih kecil, yang ada di bangku pendidikan, kiranya Tuhan sendiri juga yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan perlindungan, Tuhan juga yang akan memberikan kemampuan kepada anak-anak kami, supaya mereka akan tetap boleh hidup dalam pertumbuhan yang baik, dan pada akhirnya mereka akan boleh hidup dalam kebergantungan kepada Tuhan dan mewujudkan mimpi dan harapan mereka di masa yang akan datang. Para pemuda-pemudi-Mu kami juga menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa menyertai. Ketika mereka, anak-anak-Mu membutuhkan pekerjaan, membutuhkan teman hidup, Tuhan yang senantiasa mendampingi supaya orientasi kehidupan mereka tetap hanya pada Tuhan yang memungkinkan mereka untuk meraih mimpi dan harapan itu. Berdoa pula untuk seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu. Apapun juga yang menjadi pekerjaan kami masing-masing, Tuhan berkatinya. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk bekerja, Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk bekerja dengan segala ketulusan dan kebijaksanaan, dan Tuhan akan berikan semangat kepada kami untuk bekerja, dan melalui setiap pekerjaan itu kami boleh merasakan uluran tangan Tuhan dan berkat Tuhan kepada kami. Pergumulan-pergumulan yang ada, yang dihadapi oleh umat-Mu, saudara-saudara kami yang ada dalam sakit, saudara-saudara kami yang ada dalam kesakan, ada dalam penderitaan, saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan untuk menemukan jalan hidup yang ada dalam kegelapan, kiranya Tuhan sendiri juga yang akan hadir, menemani mereka, membawa mereka untuk tetap memiliki pengharapan atas kehidupan mereka, dan percaya bahwa setiap pergumulan itu akan menjadi sarana bagi setiap orang untuk bertumbuh dalam pengenalan yang baik akan Tuhan, Sang Penyelamat. Berdoa pula untuk setiap keluarga Kristen yang menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mampukan kami
para keluarga-keluarga ini untuk menjadi teladan atas kehidupan yang lain. Mampukan kami untuk ada dalam satu kesatuan, mampukan kami untuk ada dalam relasi yang baik satu dengan yang lain, dan berikan kepada kami kekuatan supaya kami tetap ada dalam satu kesatuan sebagai satu keluarga, yang melalui keluarga kami masing-masing kami belajar untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Pewartaan Injil, yang itu menjadi tugas kami masing-masing sebagai pribadi, sebagai orang yang telah mengaku bahwa Engkau adalah Sang Juru Selamat dalam Kristus Yesus. Biarkanlah itu tetap akan kami lakukan melalui kata dan tindakan kami. Sesungguhnya tidak mudah bagi kami, tetapi itu adalah tugas yang Tuhan berikan bagi kami, tugas yang melekat di dalam diri kami. Berikan kepada kami kesabaran, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kearifan, supaya pada akhirnya Injil Tuhan boleh dikenal oleh dunia ini. Dan masing-masing orang akan boleh percaya bahwa Engkau adalah Sang Penyelamat dalam Kristus Yesus. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri ini, di mana kami hidup, Tuhan yang akan menopang kami dan menyertai kami sebagai bangsa dan negara. Berikan kepada para pemimpin negeri kami hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan, supaya hanya karena hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan, maka mereka akan boleh mengambil kebijakan yang akan berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada rakyat, dan akan menjadi sumber atas damai sejahtera negeri ini. Kami menyerahkan apa yang menjadi ungkapan permohonan, doa, dan pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penyertaan
Tuhan tiada pernah berhenti, berkat dan kemurahan-Nya senantiasa mengalir sepanjang hidup kita. Ia yang selalu memelihara umat ciptaannya. Karena kebaikannya itu, marilah kita mengucapkan syukur yang diwujudkan dalam bentuk persembahan. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10, yang demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan sambil memuji secara medley dari Kidung Jemaat 450 dan NKB 130. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus hormat, janganlah terganggu.
bangkit berdiri, mari kita menyerahkan persembahan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Bapa, sehingga kami dapat membangun ibadah pada hari Minggu ini dengan baik atas penyertaan-Mu. Dan pada saat ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga persembahan ini dapat kami pergunakan untuk kegiatan di gereja kami, dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Bagi yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan memberi roh hikmat dan takut akan Engkau, sehingga dapat mengelola persembahan dengan bijaksana. Demikian ya Tuhan, doa dan permohonan kami serahkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa Engkau diutus mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia ini. Mengingat apa yang boleh kita terima pada pagi hari ini, tetaplah menjadi gandum, tetaplah mengabarkan dan menjadi orang baik, menjadi orang benar di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Mari bersama-sama kita angkat satu nyanyian penutup, Damai di Dunia. Damai di dunia dan kita mendutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Terimalah berkat Tuhan, Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara dalam menjalani hidup kini dan selamanya. Amin.